Selanjutnya poin yang ke-41 dari tanda-tanda kecil kiamat, kasratul kadhibi wa adamut tathabbuti fi naqlil akhbar. Banyaknya kebohongan atau hoax. Banyaknya hoax, kebohongan, dan tidak adanya tasabbut. Tasabbut itu artinya klarifikasi, ya. Atau bahasa lainnya adalah mencari kebenaran beritanya, mencari kepastiannya. Jadi di antara tanda kiamat itu banyaknya kebohongan dan tidak atau sedikitnya orang, bahkan tidak ada orang yang tasabbut, memastikan benar apa tidak berita ini. Kebanyakan orang menerima berita begitu saja, dan uniknya berita-berita itu kadang berita-berita yang aneh, yang bohong, yang tidak jelas sumbernya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyyakum wa iyyahum. Wa fi riwayatin yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yadillunakum wala yaftinunakum. Rasulullah yang bersabda, akan muncul di akhir umatku orang-orang yang menyampaikan berita di mana berita itu belum pernah kamu dengar, baik dirimu sendiri atau dari orang-orang tuamu dulu. Maka berhati-hatilah kalian dan jauhi mereka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, akan muncul di akhir zaman dajjal-dajjal para pendusta. Jadi dajjal itu ada yang hakiki, artinya betul-betul satu sosok pribadi, satu orang yang nanti akan muncul di akhir zaman, dan dia adalah dajjal yang terbesar. Tapi juga Rasulullah menyebutkan ada dajjal-dajjal yang dimaksud adalah para pendusta. Dalam hadis yang lain akan muncul 30 dajjalun, 30 dajjal yang semuanya pendusta dan semuanya mengaku nabi. Sehingga istilah dajjalun kadzabun di sini adalah bukan satu sosok orang saja satu, tapi banyak orang yang memiliki karakter, yaitu para pendusta. Akan muncul di akhir zaman para pendusta yang mendatangi kalian dan menyampaikan berita-berita yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, baik oleh kalian maupun oleh bapak-bapak kalian. Maka jauhi oleh kalian dan hati-hatilah, jangan sampai mereka menyesatkan dan menjadi fitnah bagi kalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dijelaskan wa ma aktsaru al ahaditsul gharibatu fi hadhihi zaman faqad asbaha ba'dun nasi la yatawarra'a an kasratil kadhibi wa nuqil al aqwali biduni tasabbuti min sihhatiha wa fi hadha idlalul linnas wa fitnatun lahum. Walihada hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min tasdiqihim wa qad ja'ala ulama'ul hadis hadzal ahadis aslan fi wujubi tasabbuti min nuqlil ahadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, betapa banyaknya berita-berita yang aneh pada hari ini. Di sini katakan wa ma aktsarul ahadisul gharibah bi hadzal zaman. Betapa banyaknya berita-berita yang asing, yang aneh pada zaman ini, ya. Seiring dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi di dunia informatika, ya, dengan adanya gadget, ya, dengan adanya internet, adanya handphone yang canggih, sehingga berita apakah yang benar maupun yang salah itu mudah sekali untuk tersebar dan mudah sekali untuk diakses. Apalagi dengan banyaknya orang-orang yang
tergiur dengan bayarannya YouTube misalkan, ya, sehingga dia bikin konten apa saja yang penting bikin orang penasaran. Ya. Berapa banyak ya youtuber itu bikin kontennya bukan sesuatu yang valid gitu ya. Kadang-kadang kita ini terbawa juga berita yang unik-unik dari judulnya dan sama gambarnya sudah unik, hanya kita penasaran lalu kita buka. Setelah dibuka, detik demi detik berjalan sehingga semakin banyak orang yang menonton, semakin besar bayarannya. Telah ditonton 1 miliar kali, wah luar biasa ya. Kemudian subscribernya sekian juta misalkan ya. Kemudian yang like juga begitu, yang komen juga ribuan ya. Baik itu di YouTube, mungkin juga di Facebook ya, di video-video Facebook, di TikTok, di Instagram dan lain-lain. Begitu banyak berita yang benar dan juga berita yang tidak benar. Dan kita memang harus hati-hati dalam menanggapi semua ini. Nah, ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat sudah dekat, banyak berita bohong dan orang-orang sudah tidak peduli lagi apakah melakukan tasabut atau tidak. Tasabut itu artinya memastikan ini beritanya benar apa tidak ya. Orang kadang tidak peduli, yang penting seru, nanti buat cerita ke temannya. Ya. Cerita yang aneh-aneh yang mana tidak ada dalil maupun tidak ada bukti ilmiah gitu ya. Kalau aneh tapi ada dalilnya dan dalilnya sahih, kita percaya, kita yakin. Kalau aneh dan asing tidak ada dalilnya tapi dibuktikan secara ilmiah, ya bisa kita terima dengan data-data yang lengkap. Tapi ceritanya aneh, tidak ada dalilnya, secara ilmiah juga tidak, lalu kita terima begitu saja, lalu kita sebarkan karena keunikan beritanya. Ya. Sampai hari ini pun banyak berita-berita yang jadi misteri, yang belum jelas kebenarannya, kemudian tersebar di mana-mana. Ya. Ya banyak Bapak Ibu jamaah sekalian, coba kita perhatikan di YouTube tuh aneh-aneh gitu Pak beritanya itu. Aneh tapi memang kalau disimak tuh seru. Bahkan yang lebih bahayanya lagi adalah kalau konten tersebut unik, aneh dan diembel-embeli atas nama agama. Ya. Seperti prediksi akhir zaman, betul memang kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis yang sahih, banyak sekali berita-berita tentang akhir zaman yang disampaikan Rasulullah SAW. Tapi sayang sekali banyak juga konten-konten bahkan yang disampaikan oleh orang-orang yang sangat banyak followernya, berita-berita tersebut ditambah-tambahi dengan hal-hal yang sebenarnya belum bisa dipastikan. Sudah berapa kali orang buat konten kiamat akan terjadi dulu tahun 2012 ya, sampai difilmkan. Ada film kiamat, judulnya apa dulu? 2012 memang ya filmnya ya. Dan itu bahkan ada sampai satu kelompok orang di Amerika, satu sekte ya, mereka yang bunuh diri pada tahun 2012, bunuh diri massal karena mereka memprediksi berdasarkan perhitungan kalender suku Maya katanya, ya suku kuno yang sudah hilang, kiamat akan terjadi 2012, sehingga mereka menantikan itu dan ternyata tidak terjadi. Akhirnya mereka bikin kiamat sendiri, sehingga mereka bunuh diri massal. Ada seperti itu. Kemudian nanti ada prediksi lagi, tahun 2024 akan terjadi begini macam-macam. Itu seringkalinya tidak terbukti Bapak Ibu jamaah sekalian. Hadis yang disampaikan benar dan derajatnya sahih, tapi memastikan sesuatu yang tidak pernah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Memastikan tahunnya, ini tidak pernah kita temuin dalam hadis-hadis Nabi. Tahun sekian akan terjadi ini dan tahun sekian akan terjadi itu. Ya. Maka dengan berita-berita yang seperti ini kita harus hati-hati. Kalau konten-konten yang hiburan-hiburan saja, ya sudah, kita jangan terlalu ambil pusing kalau yang seperti itu. Yang perlu kita perhatikan justru yang membawa dalil ini yang harus kita kupas, kita tanyakan kepada para ulama, kita cari tahu kebenaran beritanya, karena ini sangat berbahaya. Karena ini yang disebut syubhat, ya, yaitu kebohongan yang dibungkus dengan dalil. Ini lebih bahaya. Adapun kalau konten-konten yang tidak jelas, ya, tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada secara ilmiahnya, ya hanya sekedar hiburan saja, kita jangan ambil pusing ya, seperti itu, kita lewat aja, kita ketawain saja, ya sudah. Nah,
Kalaupun di situ dijelaskan wah ini berdasarkan penelitian dari misalkan Oxford University dan bla bla bla, ya kita harus tahu ndak itu betul-betul ada, dan kita juga ndak tahu. Di sini pentingnya tasabut Bapak Ibu jamaah sekalian, karena di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya kebohongan yang begitu menyebar di tengah-tengah masyarakat dan tidak adanya tasabut, klarifikasi ini benar atau tidak beritanya. Ya. Bahkan dengan berita yang sedang viral, nah itu biasanya banyak sekali orang yang mengolah bikin konten supaya ditonton, supaya like, share, and subscribe gitu. Ya. Contoh saja berita Palestina itu kan banyak sekali Pak. Ada berita isinya cuman berita, ada cari sisi-sisi lain yang disebut unik. Ya. Penampakan malaikat di langit Palestina. Oh itu kan penasaran kita, oh, malaikat gitu ya. Nah seperti ini bisa ya, bisa tidak. Bagi Allah mudah memang ya, tapi apa benar berita itu atau tidak? Nah kita jangan cepat-cepat percaya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kepada kita, fa iyyakum wa iyyahum, hati-hatilah kalian, jauhi hal-hal tersebut. La yudillunakum, la yadillunakum, jangan sampai kalian itu tersesat dan juga jangan terfitnah. Ini peringatan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa sababu kasrati kadibin nasi fi hadzal zaman saral insanu la yumayyizu bainal akhbar fala ya'rifu sahihuha wa min man saqimuha. Jadi dikatakan di sini, dan sebab banyaknya kebohongan ini, sebab banyaknya kebohongan di zaman ini adalah karena manusia tidak mau memilah dan memilih di antara berita itu. Sebuah kebohongan yang kita simak lalu kita sebarkan semakin luas, semakin luas, semakin luas. Orang tidak peduli lagi apakah berita ini benar atau tidak, yang penting unik. Ya. Kadang-kadang beritanya sudah tersebar lalu ada yang mengingatkan, ini hoax Pak, ini ada buktinya. Ya, bingung juga kita, sudah kadung tersebar, oh ternyata hoax, ini buktinya jelas bahwa ini berita bohong, bingung lagi. Nah, maka sebelum kita share, kita hati-hati, karena kita lihat ketika ada berita yang menarik, semangat untuk menyebarkan dan ingin dikatakan bahwa kita yang paling tahu duluan, sehingga kita sebar duluan. Justru kita harus hati-hati dengan berita-berita bohong, harus adanya tasabbut, adanya klarifikasi, memastikan berita tersebut benar atau tidaknya. Maka menyimak saja dan tidak cepat menyimpulkan ini yang terbaik. Lebih banyak belajar, lebih banyak bertanya kepada yang berilmu agar kita tidak tersesat dan terfitnah.